Be witnesses of joy, be messengers of joy. For the Lord be known, for the Lord be loved, for the gospel be served in diversity. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Selasa 13 September 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Kristo Nurak CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita dengarkan bersama. Para pencinta insan yang terkasih, Tuhan senantiasa penuh dengan kejutan-kejutan. Jalan pikiran dan tindakan Tuhan hampir tidak bisa ditebak. Namun semua yang dilakukan Tuhan senantiasa mengagumkan, sebagaimana kejutan itu selalu melukiskan jalan gembiranya sendiri bagi setiap orang yang mengalaminya. Jika kemarin Tuhan menyembuhkan hamba sang perwira karena iman sang perwira, hari ini Tuhan tidak hanya menyembuhkan, tetapi membangkitkan. Dari dua tindakan Yesus ini tergambar jelas bahwa kekuatan Yesus melampaui sakit, penyakit, dan kematian. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti menuju kepada kehidupan, entah kehidupan lahiriah atau spiritual, entah di dunia ini maupun di akhirat. Inspirasi lain yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini adalah Yesus membangkitkan pemuda di Nain tanpa campur tangan siapapun atau tanpa kekuatan iman dari siapapun. Yesus membangkitkan hanya karena tergerak oleh belas kasihan karena ibu si pemuda ini janda, atau juga mungkin karena si pemuda ini masih diperlukan untuk karya-karya Yesus, atau menjadi permulaan untuk tumbuhnya iman di Nain. Kita hampir tidak tahu persis alasannya, walaupun kita tahu bahwa hidup seorang janda sangat rendah di mata masyarakat, apalagi harus kehilangan anak. Mungkin janda itu akan dicap oleh budaya masyarakat sebagai yang terkutuk, bahkan bisa dianggap sebagai pembawa kutuk bagi kehidupan bersama. Terlepas dari alasan ini, pikiran Yesus memang tidak bisa ditebak. Namun yang pasti, bahwa tergerak oleh belas kasihan adalah gambaran hati Yesus yang sangat sensitif dan peka melihat dalamnya luka di balik air mata seorang janda dan sunyinya nasib seorang pemuda yang terbaring kaku. Di sini kita melihat bahwa jauh sebelum sampai tersentuh oleh gelombang-gelombang iman, Tuhan bisa berlangkah lebih cepat, menceburkan diri di dalamnya untuk bertindak. Jauh sebelum iman kita bertumbuh, Tuhan terus dan tetap melakukan karyanya. Ini juga alasan mengapa Tuhan mengatakan, jika imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Sebab tanpa dorongan iman pun, Tuhan bisa menolong manusia untuk mengalami semua yang mustahil. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan tergerak oleh belas kasihan, percayalah, dari ketiadaan iman bisa menjadi ada. Yang mustahil bisa menjadi teman hidup kita. Memang wahyu Allah mendahului iman karena alasan belas kasihan Allah. Inilah mengapa Allah mewahyukan dirinya kepada dunia. Semua itu hanya karena belas kasihan. Maka mari kalkulasikan semampu kita banyaknya kasih Allah dalam hidup kita, dan mulailah membuka hati merasakan gelombang-gelombang iman di dalam diri kita. Tuhan memberkati. You and I, we are here
nurses of joy, be messengers